saya tak bisa menjelaskan apa yang saya dengarkan. Sehingga ini saya akan cari di mana karya-karya ini dibuat gitu. Jadi Piringan Hitam itulah yang kemudian membawa dia kemari, membawa pianonya bersama istrinya Jane Bilo gitu. Yang rencananya 6 bulan gitu, akhirnya jadi sebuah ekspedisi berkepanjangan sampai 7-8 tahun. Ke Bali, hidup di Denpasar. Nah, termasuk juga Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Iya. Hello Gaba people, G-Pod, let's bring it on. Welcome back with me Mary, dan di episode kali ini tuh bisa aku bilang episode ini tuh bikin aku gak bisa tidur semalaman guys, karena gestarnya luar biasa dan gak asing di mata penyelamat warisan budaya Bali 1928. Kalian penasaran gak? Jadi gestarnya ini tuh adalah sosok yang sering kita lihat di pameran seni, di seminar-seminar, dan senyumnya tuh gak asing di mata milenial. Langsung kita sapa aja without any further ado, Pak Marlo Bandem. Sehat Pak. Selamat pagi Mary. Ya, selamat pagi Pak. Bapak apa kabar? Baik sekali, senang sekali berada di ruang podcast ini yang luar biasa ya. Apalagi ditemani dengan host yang seperti kamu, energik sekali. Waduh, ya. bisa aja. Sebuah kehormatan sekali Pak bagi kita. Bapak sudah menyempatkan untuk datang ke G-Pod hari ini Pak, ke episode kita mengisi. Jadi nanti Mary bakalan kepoin Bapak. Nanti Bapak tunggu aja question-questionnya ya Pak ya. Jadi siap. Pak Marlo bisa cerita nggak Pak latar belakang pendidikan Bapak dari SMA sampai degree master Bapak yang saat ini? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai pendidikan sih sesungguhnya pendidikan formal saya itu ya itu adalah Bachelor of Business ya. Jadi saya ini sesungguhnya memang menyukai sekali yang namanya bisnis dan ekonomi gitu ya. Sehingga mengambil gelar di bidang itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kalau kita berbicara mengenai pendidikan non formal gitu ya. Pendidikan saya ini sesungguhnya banyak dibentuk gitu karena interaksi saya dengan berbagai komunitas kreatif yang kemudian membawa dan juga mengukuhkan yang namanya komitmen dan juga cinta kasih terhadap budaya gitu. Iya ya Pak. Dengar-dengar Bapak lagi jatuh cinta ya? Selalu, saya selalu jatuh cinta. Selalu jatuh cinta Pak? Betul. Kenapa Bapak bisa jatuh cinta sama seni dan budaya Pak? Kenapa tuh? Iya, karena seni dan budaya itu kan penuh misteri ya. Iya. Jadi sudah menjadi naluri, jadi kodrat kita sebagai umat manusia gitu untuk menyelami sesuatu hal yang menjadi the way of our life gitu ya. Jadi yang itu yang kemudian mendorong saya untuk mempelajari dan mencintai budaya Bali khususnya, dan seperti kita sadari dan kita ketahui budaya Bali ini begitu kaya ya dengan berbagai hal menarik, tidak hanya yang terjadi di masa lalu dan juga di masa sekarang. Nah itu. Iya. Ya, jadi mesti dong jatuh cinta. Iya mesti jatuh cinta selamanya. Kayaknya fall in love-nya forever gitu Pak ya. Betul. Melekat di hati. Terus dulu Pak Marlo gimana tuh perjalanannya menyelamatkan arsip Bali 1930 yang hilang, dan gimana tindakan Bapak untuk menjaga warisan budaya bangsa kita Pak? Iya, jadi sebelum kita bicara mengenai proses gitu ya, mengenai tantangan, suka duka yang terkait dengan arsip Bali 1928 sebagai sebuah hub kreatif gitu yang merepatriasi atau memulangkan kembali atau juga merestorasi dan juga menyebarluaskan dokumen-dokumen bersejarah. Sesungguhnya gitu perjalanan panjang itu terbentuk gitu karena keterlibatan saya kembali di komunitas kreatif ya, menyadari bahwa begitu banyak aspek-aspek budaya Bali yang bisa menjadi inspirasi dan jadi motivasi dan bekal bagi kita gitu, terutama generasi muda untuk melangkah maju dan merawat ya kebudayaan Bali itu. Nah, itulah yang kemudian mendorong kami gitu pada tahun 2013 gitu secara resmi berkolaborasi, bekerja sama dengan saudara Dr. Edward Herbst ya. Beliau ini adalah seorang peneliti dari City University of New York ya. Dan dia sesungguhnya ya saya sering panggil dia Peka Ed ya. Peka Ed ini juga bukan sosok yang asing bagi Bali. Dia dari tahun 70-an sudah ada di Bali, banyak belajar juga dari para maestro yang ada di Bali. Nah,
kami berdua ini gitu dengan ITB Sikom Bali bekerja sama dengan berbagai pusat arsip memulangkan gitu dokumen-dokumen bersejarah ya tentang Bali pada masa tahun 1930-an. Nah, itu dia ya yang kemudian suka dukanya banyak lah ya. Tetapi yang saya bisa garis bawahi bahwa satu hal ya yang kemudian lahir gitu dari kecintaan semata gitu ya, dari kebanggaan kita terhadap budaya Bali itu kemudian berkembang menjadi sebuah wadah penuh pertanyaan tentang peradaban yang kita dimiliki dan di Bali, dan sehingga Arsip Bali 1928 ini sekarang berkembang terus sampai hari ini. Gitu. Itu penelitiannya berapa lama tuh Pak dari 2013 itu? Gini, kalau penelitiannya sudah dimulai mungkin 1 dekade sebelumnya. Gitu. Karena yang berkaitan dengan pemulangan kembali dokumen bersejarah itu kan tentu ada juga yang namanya pemetaan. Jadi kita memetakan dulu gitu apa yang mau dipulangkan, dan momentum yang kami ambil gitu adalah memulangkan koleksi rekaman bersejarah yang dilakukan di Bali pada tahun 1928-29 oleh label rekaman Jerman yang bernama Odeon dan BK. Jadi singkat cerita gitu ya, di awal abad ke-20 gitu, setelah runtuhnya berbagai kerajaan di Bali, 1906 di Denpasar, Puputan Badung ya, kemudian 1908 di Puputan Kelungkung, itu kita bisa katakanlah bahwa tidak ada lagi ya kesempatan bagi puri-puri untuk menjadi patron patron kesenian dan kebudayaan, sehingga lahir gitu seni yang lebih demokratis gitu. Dan ini memunculkan sebuah kreasi ya yang revolusioner di Bali Utara yang bernama kebiar. Nah, kebiar ini jadi adalah satu teknik permainan gamelan dan juga tari Bali yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, berbeda dengan hasanah kesenian klasik yang kita miliki, karena ini generasi muda yang punya semangat meluap-luap memainkan gamelan secepat kilat. Kebiar itu kan artinya kilat. Ini yang kemudian mendorong Odeon dan BK datang ke Bali untuk melakukan proses rekaman. Inilah yang kemudian kami kumpulkan ya dari berbagai pusat arsip, dari kolektor pribadi, malah sampai ada, seingat saya itu Dr. Edward Herbst dan juga saudara Alan Evans yang membantu kami dari Arbiter Cultural of Traditions itu ini malah ikut lelang supaya bisa mendapatkan piringan hitam ya 78 RPM yang diameternya 10 inch. Nah, itu akhirnya kami berhasil kumpulkan kurang lebih 111 rekaman, dan itu menjadi dokumen bersejarah, koleksi dokumen bersejarah yang kemudian menginspirasi pengumpulan film-film seluloid 8 mm dan 16 mm ya, dan juga berbagai foto-foto dari Amerika Serikat, dari Swedia, dan juga dari Meksiko. Gitu. Berarti Bapak pernah ke 3 negara itu, Pak? Ke Amerika Serikat sudah ya. Nanti mudah-mudahan gitu saya yang direpatriasi ke Swedia dan ke Meksiko nantinya gitu. Iya. Pasti kesannya gimana Pak? Kesannya Bapak kayak bisa collab sama orang luar negeri, sama orang terkenal gitu, gimana kesannya? Ya, jadi begini, koleksi ini kan jadi menarik gitu ya, karena selain koleksi Odeon dan BK itu belakangan gitu kami berhasil memulangkan koleksi para peneliti ya, orang-orang termasyur gitu yang hidup di Bali pada tahun 1930-an. Ya, koleksinya Walter Spies gitu. Walter Spies ini adalah seorang budayawan ya gitu yang memahami sekali Bali pada masa itu dan mempunyai koneksi. Jadi bisa dikatakanlah Walter Spies ini adalah public relationsnya ya bagi kebudayaan Bali pada masa itu. Kemudian ada Colin McVie, seorang pianis gitu yang ketika dia mendengar piringan hitam Odeon dan BK ini di Amerika, dia mengatakan pada dirinya itu, saya tak bisa menjelaskan apa yang saya dengarkan. Sehingga ini saya akan cari di mana karya-karya ini dibuat gitu. Jadi piringan hitam itulah yang kemudian membawa dia kemari, membawa pianonya bersama istrinya Jane Bilo gitu. Yang rencananya 6 bulan gitu, akhirnya jadi sebuah ekspedisi berkepanjangan sampai 7-8 tahun. Itu belum lagi kita ngomong Miguel dan juga Rosa Covarrubias gitu, yang seorang ilustrator dari Meksiko yang kemudian datang ke Bali, hidup di Denpasar. Nah, termasuk juga Charlie Chaplin. Charlie Chaplin? Iya. Jadi Charlie Chaplin bersama
saudaranya yang bernama Sydney gitu, tengah mengalami krisis kepercayaan diri karena perubahan yang terjadi di Hollywood dari film bisu menjadi film-film dengan suara gitu, sehingga dia perlu mencari inspirasi. Dan Sydney bilang kepada Charlie Chaplin gitu, bila mana semuanya kita ini menemui jalan buntu, marilah kita jalan-jalan ke Bali. Dan dia sempat di Bali. Nah, dia pun juga gitu, semua yang saya sebutkan tadi, dari McVie, Bilo, kemudian Walter Spies, ada Charlie Chaplin juga, mereka datang membawa kamera, ya, kemudian mereka merekam, ya, sebagai materi-materi penelitian bagi karya-karya mereka yang lahir di kemudian hari gitu. Jadi seperti Colin McVie itu melahirkan buku House in Bali tentang kisah hidupnya di Bali, kemudian Music in Bali ya menjadi salah satu buku babon, salah satu buku penting untuk mempelajari yang namanya gamelan Bali. Nah, ketika karya-karya itu ya yang materi penelitian itu sudah menghasilkan buku dan yang lain, mereka simpan, dan dokumen-dokumen itu ya berdebu, ya tidak pernah disentuh selama puluhan tahun gitu, 40 tahun lebih, dan menjadi hantu di pusat arsip di luar negeri. Ya, jadi ada rasa senang gitu ya kita bisa diizinkan gitu, tidak hanya memulangkan koleksi karya tokoh-tokoh ini, tetapi yang paling membanggakan adalah ketika kami memulangkan sesungguhnya memori kolektif ya dan juga prestasi kehebatan para tetua kita di tahun 1930. Karena hanya dalam waktu kurang dari seabad ya, berapa ya, 3 tahun 30-an sampai sekarang tuh nggak lebih 90 tahun ya. Bali ini kan sudah bertransformasi luar biasa ya. Ya, perbedaannya. Kita bisa bayangkan kita pada hari ini dengan persentuhan dan interaksi kita dengan teknologi sudah membawa perubahan yang begitu besar. Nah, ketika dokumen-dokumen ini dipulangkan, kami meyakini gitu bahwa Bali ya bisa setenar, sepopuler ini gitu, karena memang ya Bali ini memiliki sebuah kekhasan, ada begitu banyak prestasi yang kemudian bisa membuai dan menghipnotis dunia gitu ya, sehingga Bali ini menjadi salah satu destinasi turistik yang paling terkenal di dunia kan. Betul Pak. Tadi kan udah tuh Pak ngomongin tentang warisan budaya bangsa kita tuh. Sekarang ini kan kita udah masuk era globalisasi, digitalisasi, dan Gen Z yang generasi Z yang banyak diperbincangkan tuh Pak. Kalau misalkan globalisasi kan pasti ada alkulturasi Pak, nggak mungkin nggak ada kan, karena masuknya tuh dari teknologi yang ada di tangan anak-anak muda zaman sekarang tuh. Pendapat Bapak gimana tentang alkulturasi itu? Saya merasa gitu dan saya meyakini gitu ya bahwa kalau kita berbicara mengenai kebudayaan Bali, Bali ini gitu bisa menjadi hebat gitu. Itu karena kemampuan Bali sebagai sebuah kebudayaan yang utuh dan juga kemampuan kehebatan manusia Bali gitu untuk berinteraksi, berkolaborasi dengan pengaruh-pengaruh dari luar ya, pengaruh asing. Jadi maksud saya begini, bahwa orang Bali gitu punya fleksibilitas. Dia tidak pernah memandang gitu bahwa kebudayaannya adalah kebudayaan yang paling hebat ya. Karena bila mana sebuah kebudayaan memposisikan dirinya sebagai kebudayaan yang paling hebat, dia akan menjadi picik, dia akan menjadi narsistik, dia akan menganggap rendah kebudayaan lain. Sehingga akan muncul sebuah dilema, sebuah problema bahwa kebudayaan itu kemudian akan stagnan. Ya, dia akan terhenti, dia tidak akan berkembang ya. Karena menolak pengaruh asing. Sebaliknya, bila mana sebuah kebudayaan gitu memandang bahwa kebudayaannya sendiri adalah kuno, adalah konservatif, sudah usang, ya, singgaul gitu, otomatis dia akan menyerap pengaruh-pengaruh asing dan dia akan terjadi apa? Cultural abandonment, dia akan meninggalkan budayanya. Nah, syukurnya kita di Bali, di Indonesia gitu punya keterbukaan. Kalau mereka datang dengan paham estetik atau artistik ya, bahwa mereka memang datang untuk kebutuhan ekspresi berkesenian dan kreativitas, mereka akan diterima. Lihat
Winyan Otoyan Nieuwenkamp, ya, salah seorang petualang visual dari Belanda yang kita prediksi sampai-sampai dia memiliki relief dirinya di pura di Kubu Tambahan. Belum lagi seniman-seniman lain, ada Rudolf Bonnet, ada Hans Snell, kemudian ada Ari Smith gitu yang kemudian diterima. Tetapi kalau mereka datang ingin menjajah, ya, apa yang terjadi? Jangan lupa Puputan Badung 1906 tidak hanya raja Denpasar, tidak hanya punggawa-punggawa yang turut menghunus keris dan berperang, tetapi wanita-wanita Bali sambil menggendong anak gitu juga membawa tombak menerjang meriam Belanda gitu. Bahwa inilah spirit, ya, keteguhan yang kita miliki dengan budaya, dan itu yang menjadi fondasi bagi kita di masa sekarang untuk tetap menyinergikan antara teknologi dan budaya. Nah, makanya saya meyakini sekali bahwa apa yang teman-teman lakukan di sini di SMKTI Bali Global ini itu sudah berhasil memadukan yang namanya kreativitas, ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian kewirausahaan, seni dan budaya, dan juga lingkungan. Saya apresiasi teman-teman di sini kan SMKTI Bali Global ini berhasil merespon dan juga membuat film animasi, ya, 2 dimensi yang kami prediksi hanya 10-15 menit ternyata menjadi 38 menit dengan kualitas, tidak hanya kualitas animasi yang mumpuni, tetapi kemampuan mengelola sebuah kisah Panji Semirang yang memang menjadi inspirasi naskah-naskah sastra di Nusantara ini, sampai-sampai kemudian menjadi memory of the world kan. Dan kami bangga sekali gitu ya, teman-teman rekan-rekan ini anak didik SMK gitu ya, yang punya keterampilan teknologi mau gitu merespon satu hal yang muncul yang lestari dalam bidang kebudayaan yang kita miliki, tidak hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia. Itu keren banget. Saya benar itu ya. Jadi sekarang tinggal bagaimana teman-teman menunjukkan bahwa kecintaan dan komitmen gitu, dan juga kecerdasan di bidang iptek ini gitu tidak bisa dibicarakan, tapi ditunjukkan dengan karya-karya seperti itu. Iya kan? Jadi kalau kita mau menjawab bagaimana sinergi atau akulturasi teknologi dan budaya, saya meyakini bahwa teman-teman gitu yang muda-muda ini sangat handal dan secara positif bisa memanfaatkannya. Jadi kami nggak akan khawatir lah bahwa akan teknologi ini akan diselewengkan, apalagi sampai mencemari yang namanya kebudayaan gitu. Benar-benar. Jadi itu ada positif negatifnya Pak ya. Cuma kita harus ke positifnya selalu gitu. Mesti begini. Kita punya sebuah permasalahan ya, sebuah situasi di Bali di mana banyak sekali gitu ada tayangan-tayangan joget serono ya, atau yang belakangan dikenal dengan joget jaruh gitu. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Pemerintah juga sudah turun ya, melakukan pembinaan ke seke-seke. Namun kami gitu punya pengalaman tahun 2017 bahwa permasalahan ini adalah permasalahan di media sosial, sehingga wacananya pun mesti ditandingi di sana. Terus apa yang dilakukan? Bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, ITB Istiqom Bali, dan juga beragam komunitas seni kreatif dan juga perguruan tinggi yang ada di Bali. Pada akhir tahun 2017 ada 80 perwakilan yang kemudian turut serta dalam kampanye pengentasan konten joget jaruh yang ada di medsos. Jadi hanya dalam waktu sejam gitu, setelah diberikan panduan dan juga pelatihan gitu, dalam waktu sejam ternyata dengan bantuan teknologi bisa dilakukan penandaan dan pelaporan terhadap sebanyak 4.000 video ya. Jadi 4.000 kali. Jadi ada 4.000 penandaan dan pelaporan terhadap konten. Nah, ketika ini dilakukan, ini sedikit teknis ya, mungkin teman-teman sudah pasti lebih tahu gitu. Ketika ini dilakukan dari satu IP address ya, pihak Google maupun YouTube kemudian menyadari ada apa ini, sehingga mereka pun turut memperhatikan dan mereka kemudian mempelajari bahwa pada saat ini ada entitas kebudayaan ada di Bali yang kemudian sedang memperjuangkan ya untuk menyelamatkan salah satu pusaka budayanya. Dan hebatnya
banyak teman-teman yang secara innocent, secara tak bersalah gitu ya, mereka mengunggah sebagai bentuk jurnalisme warga gitu. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu sesungguhnya malah tidak menghormati, sehingga mereka pun dengan sukarela menurunkan kontennya. Belum lagi yang dibantu oleh YouTube dan juga pihak Google. Dan ini kan satu petanda gitu bahwa bila mana kita secara dewasa gitu bisa memosisikan kebudayaan dan juga teknologi, ya ini akan lestari sampai masa depan gitu. Ya, itu dia. Ini masih sampai sekarang Pak realisasinya tuh. Iya, jadi Program ini. kampanye-kampanye ini masih kami lakukan gitu. Kami punya di ITB Istiqom Bali gitu. Kenapa saya banyak menyebut ITB Istiqom Bali kan karena saya ini juga adalah anggota Yayasan Widya Dharma Santi dan juga Widya Dharma Sidi yang menaungi ITB Istiqom Bali. Jadi kami bangga sekali kampus-kampus yang di bawah naungan yayasan ini itu mempunyai kepedulian, tidak hanya jago di bidang IT gitu ya atau teknologi informasi komunikasi, namun juga punya gitu kepedulian di bidang budaya gitu dia. Mau tahu dong Pak, menurut Bapak tentang hubungan IT dengan seni Pak? Itu ada nggak hubungannya? Waduh. Apalagi Iya. zaman sekarang kan, apakah Iya. orang yang mau memperdalami TI itu apakah perlu atau kayak gimana Pak? Kalau kita berbicara dia sebagai spektrum atau dimensi daripada kecerdasan intelektual dan juga emosional ya, kemampuan dan keberanian teman-teman untuk mempelajari seni dan teknologi itu kemudian membawa keseimbangan otak kanan dan kiri. Itu udah bagus banget, itu penting ya. Terus kemudian kalau kita sadari gitu bahwa perkembangan seni sekarang itu yang dari tradisi ya kemudian berkembang menjadi seni pop dan modern, itu ada ranah baru, seni kontemporer, penggabungan antara teknologi ya dengan seni. Lahirnya film animasi Panji Semirang kan bentuk itu ya. Salah satunya, Dan juga konten-konten yang lain. Nah, ini yang mesti dilakukan terus. Karena apa? Karena itu sesuai dengan perkembangan zaman, ya, sesuai dengan denyut nadi, ya, generasi muda saat sekarang, ya, dia menjadi relevan gitu. Jadi kita harus ada keterbukaan memang untuk memadukannya gitu, ya. Jadi teknologi itu memungkinkan kita mendokumentasi, melakukan pengarsipan, kemudian dia memberikan ruang untuk melakukan penelitian, tetapi teknologi dan seni itu mendorong lahirnya kreasi baru gitu loh. Kita bisa bayangkan augmented reality, virtual reality, interactive art gitu kan. Itu kan seni-seni genre baru ya yang membuka wawasan. Adanya non fungible token NFT. Ya. Itu kan bahasa-bahasa yang hanya kalian yang menurut saya memahaminya gitu. Itu penting banget gitu ya. Untuk kemudian menjawab tantangan yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kontribusi gitu ya bangsa Indonesia terhadap peradaban dunia itu ditentukan dengan kemampuan bangsa kita mencintai dan menghormati kebudayaan melalui teknologi informasi komunikasi ya dalam lingkup ekonomi kreatif gitu. Ini udah zamannya ekonomi kreatif, ada 16 subsektor ekonomi kreatif di mana seni gitu ya, berekspresi seni gitu, itu sudah bisa menjadi modal ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi mari kita dorong lagi gitu peluasan karya seni tidak hanya di media sosial, tidak hanya di kanal-kanal seperti Instagram atau YouTube ya. Teman-teman juga harus buat kanalnya sendiri gitu ya. Jadi dibangun metodenya, dibangun sistemnya sehingga memang bisa secara fokus bicara mengenai kesenian generasi muda yang ada di Denpasar, kemudian meluas ke seluruh Bali ya. Seperti di SMK ini kan ada teater yang begitu terkenal gitu ya. Jadi kalau teaternya jangan hanya pentas dalam rangka gitu. Namun pentasnya memang pentas profesional ya, buat skrip yang bagus, buat produksi yang mantap, kemudian dijual tiketnya, lakukan tur. Saya yakin ya teman-teman pasti bisa gitu ya kan. Nah Pak, kalau misalkan dilihat dari karya-karya anak-anak sekolah tuh Pak, khususnya di SMKTI Belago Badan Bahasa, kayak tadi itu kayak Panji Semirang, kayak
anak-anak teater yang itu. Menurut Yeah. menurut Bapak tuh bagaimana perkembangan sekolah kita Pak dari segi Wah, pelayanan? ini global people ini ya mesti diundang ini ya teman-teman. Jadi kampus SMK TI Bali Global di Citarum ini di Denpasar ini adalah salah satu kampus yang paling terbuka, paling responsif terhadap perkembangan zaman, dan saya sering sekali gitu ya berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Agung Murjana, dan beliau mengatakan kewalahan memberi apresiasi. Kewalahan. Iya, karena prestasi teman-teman di SMK TI Bali Global ini hebat-hebat ya. Terima kasih. Dan ini salah satu bentuk apresiasi kami di yayasan terhadap pengelolaan sekolah ya yang bermutu, namun terpenting gitu ada hubungan ya simbiosis mutualisme gitu yang saling memperkaya antara anak didik dengan pendidiknya. Jadi ini yang paling penting, dan saya rasa nggak banyak kampus seperti itu. Jadi buat teman-teman global people gitu ya, silakan datang kemari gitu dan buktikan sendiri ya. Ini kami ini sedang ada di ruang podcast, ada juga di studio animasi ya, dan ini terbuka untuk umum, bisa dilihat kok ya. Jadi harus datang untuk membuktikannya. Harus datang. Iya. Iya. Ada kesan lagi Pak untuk orang milenial atau orang-orang tua di rumah yang menyadari bahwa IT itu penting dan dia tuh bingung mau kemana itu. Ada kesan lagi atas segitu? Betul. Jadi begini, perkembangan teknologi informasi komunikasi ini sudah menjadi bagian yang penting ya dalam keseharian kita. Ya, betul. Ya. Tidak ada waktu selalu ada keterhubungan ya. Ya, bagaimana kemudian kita tidak lagi bersurat secara manual ya. Benar-benar. Ya, bagaimana kita sudah memanfaatkan email, bagaimana kita melakukan long distance learning ya. Jadi kita belajar jarak jauh, kita belajar daring, itu menunjukkan bahwa teknologi ini sesungguhnya ya adalah satu metode dan sistem yang sangat membantu umat manusia ya. Jadi teknologi ini dibutuhkan di mana-mana. Benar. Ya. Dan dia menjadi sebuah kemampuan dasar yang mesti semua orang menguasai Pak ya. Betul, menulis ya, membaca, berhitung, dan kemudian memanfaatkan teknologi. Itu sekarang menjadi 4 hal pokok ya yang mesti kita sadar, yang kita bisa kuasai. Karena kalau saya ya sehari-hari saya juga seorang bankir gitu, kami ini ada di bank. Kalau sebuah bank tanpa sebuah sistem ya teknologi, dia nggak akan maju ya. Nah, begitu pula dalam keseharian bisnis-bisnis yang lain ya, dalam hal-hal banyak sekali gitu. Jadi berikan peluang ya bagi teman-teman gitu untuk kemudian mendengarkan dirinya sendiri ya, mencari bakatnya melalui teknologi gitu. Karena teknologi ini kan satu hal yang luas ya, dan dia punya kalau diibaratkan pohon gitu ya, dia cabangnya banyak. Iya, benar. Jadi dari animasi, multimedia kan, tidak lagi sekarang itu teknologi itu terbatas pada komunikasi suara ya, tetapi sudah video multimedia ya kan, dan ini kalau istilahnya itu dia bisa dikatakan real time ya, langsung gitu. Jadi silakan teman-teman, jadi berikan peluang ya untuk menyelami teknologi informasi komunikasi gitu, dan salah satunya gitu di level SMA, di level SMK bisa datang ke SMK TI Bali Global ya. Itu dia. Ya. Terakhir Pak, ada 3 golden words Kak? 3 kata-kata emas. Ya. Penonton di rumah. Ayo, ada apa? Yep, ada. Jadi kalau boleh buat global people ya, you have to love, you have to learn, and you have to live. Wow. Ya. Jadi kita harus bangkitkan cinta, kemudian kita tak pernah berhenti untuk berkarya, belajar, berkreasi, karena 2 hal itu yang membuat kita benar-benar bisa menyenangi hidup ya, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi yang terpenting membawa kesuksesan dan kontribusi bagi masyarakat luas. Itu dia. Ya. Itulah dia. Terima kasih Bapak. Sudah Mary, banyak terima sekali, kasih, banyak ya. sekali informasi yang udah kita dapat.
Bahkan kayak aku tuh merasa, Mary tuh merasa pakai otaknya ini dibuka nih habis ngomong Bapak Marlo. Aduh, gitu. terima kasih banyak. Karena pencerahannya tuh banyak sekali gitu loh Pak. Kamu Iya. ini sekali host moderator yang baik ya. Aduh, Jadi terima kasih Pak. Sebenarnya saya nervous nih jempol. Pak, deg-degan nih Pak. Nih deg-degan. Karena ngomongnya sama Pak Marlo Bandem gitu guys. Jadi sampai sini dulu episode kita kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, habis saran, kalian bisa langsung ke DM Instagram kita di @globalitydenpasar. G-Pod, let's bring it on. Bye-bye. Bye.